Ya, pemirsa, itu tadi indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Bang Eriko, ada banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, menteri, politisi. Terus apa hal berbeda yang bisa dilakukan oleh Paslon 03 untuk memberantas korupsi di negeri ini? Mbak Sylvia dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada maupun saudara-saudara saya yang ada di sini, yang mengajak seorang ahli hukum yang bersih dan benar itu kan cuman kita. Cuman Mas Ganjar dan gabungan dari partai-partai ini yang menentukan Pak Mahfud MD. Siapa yang tidak kenal Pak Mahfud MD? Monggo saja. Kalau mau dilihat dari mulai track recordnya, apa yang dilakukan, bahkan anaknya sendiri tidak diberikan privilege. Anak seorang menteri itu nyata. Dan kalau kita lihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud, ada terlibat masalah korupsi? Adakah masalah hukum dan HAM? Tidak ada. Kalau mau bicara secara jujur, ya itulah yang sebenarnya yang dilakukan. Kenapa? Karena ke depan, begini loh Mbak Sylvia, ini perlu saya sampaikan kepada semua. Apa sih yang membuat satu negara itu menjadi maju, Kang Asep? Kepercayaan. Nah, bagaimana orang mau percaya kalau hukum tidak berjalan dengan misalnya sesuai dengan aturan yang ada, dengan benar, dengan baik, dengan adil. Sama seperti uang, apakah dijamin oleh emas? Tidak. Kan itu kan kepercayaan terhadap negara. Nah, kepercayaan terhadap negara itu faktor pertama adalah apa? Soal penegakan hukum, soal aturan main yang berjalan dengan baik. Jadi kehadiran Pak Mahfud yang menjadi jaminannya. Tapi banyak juga yang mengatakan selama Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, belum bisa berbuat banyak juga. Bandingkanlah dengan Menko Polhukam sebelumnya. Kan itu. Kan harus comparisonnya begitu. Sama Mbak Sylvia mau dibandingkan, masa dibandingkan dengan Adinda Adipre, ya enggak cocok. Bidangnya aja berbeda, ya dibandingkan sesama presenter. Bukankah begitu Kang Asep? Sesuatu itu dibandingkan dong. Dan lihatlah latar belakang kehidupannya. Lihat dong track recordnya. Itu yang kita mau lihat. Masyarakat juga sudah cerdas kok. Tapi bisa melihat semua. Nyebut-nyebut Pak Mahfud tidak pernah memberikan privilege ke anak, itu nyindir-nyindir siapa itu? Lah, saya kan menyampaikan apa adanya. Ya kalau inilah, Adinda saya Adipre ini terus ke hal lain. Ya kalau hal lain saya tentu kan bukan di saat ini cocok membahasnya itu kan. Kita kan membahas soal hukum. Gus Jazil juga ngomong tadi, nanti pas debat kandidat ya boleh juga didampingin paman sama ayah, kan kayak nyindir-nyindir gitu loh. Tapi kan nggak sesuai aturan nanti kan, hanya boleh pasangan. Iya. Saya pikir nanti di debat itu kan soal nyindir, nyinyir, itu sekarang nggak intelektual. Saya lebih senang kalau kan di visi misi itu kan konsepsinya abstraksi yuridis kan bicara korupsi, demokrasi. Saya pengen demikian 3 kontestan ini gitu kan lebih baik diimplementasi konkret, dapat tindak lanjuti. Misalkan gini, kan periode-periode sebelumnya kita hafal siapa calon ketua KPK, siapa Kapolri, siapa Jaksa Agung, itu penegakan hukum. Tapi faktanya kan tanda petik terlibat. Nah, sekarang saya pengen di 3-3-nya ini nanti kelak tuh kalau bos-bosnya bapak-bapak kan, gimana sih supaya nggak terulang gitu. Jadi implementasinya supaya nanti pilih ketua KPK tidak transaksional. Kan terbukti 56 kemarin suara. Itu boleh dikatakan ketua KPK ini kebanyakan bermasalah loh. Yang tadi tidak aktif juga bermasalah. Saya tahu, saya buka semuanya. Nah, sekarang jangan sampai terulang para ketua KPK, tidak yang sekarang. Sebelumnya juga bermasalah berlain-lain. Nah, sekarang bagaimana capres-cawapres ini kelak janji kepada kami rakyat ya bahwa mereka tidak transaksional, bahwa kelak yang dipilih itu orang-orang ini, bukan orang-orangnya gitu kan. Kalau tadi disebut bahwa figur Prof Mahfud jaminannya. Saya kira gini, secara akademisi boleh, tapi yang tidak akademisi tidak jaminan. Terbukti juga yang praktisi ketua KPK, Hakim Agung, ya juga kan. Kang Asep, sebenarnya perlu ditanyakan. Sebenarnya kan fungsi wapres ini kan harus jelas kan. Itu kan kewenangan diberikan oleh presiden. Nah, jangan sampai gini nanti. Jangan sampai nanti pemilihannya itu orang-orangnya gitu kan. Sekarang entah Pak Mahfud, entah Gibran, entah siapa Muhaimin ya. Kan mungkin bisa membantu presidennya. Jangan sekarang misalnya orang-orang pilihannya kelak menjadi penegak hukum, ternyata koruptor juga gitu kan. Nah, itu harus ada jaminan dari ketiganya. Justru itulah sebenarnya kenapa Profesor Mahfud diajak. Dan juga jelas Mas Ganjar menyampaikan bahwa tidak hanya sekedar hanya wakil presiden, tapi betul-betul memang memberdayakan dan betul-betul menjalankan. Karena kenapa? Sekali lagi, masa depan Indonesia ini betul-betul terhadap satu jaminan hukum yang baik, kan begitu. Tapi kan sekarang hukum tegak-tegakan, padahal kan penegak hukum itu tergantung dua, politik hukum, kesadaran. Ternyata politik hukumnya pembentukan undang-undang, harusnya kan ke sila kedua, memanusiakan keadilan, keberadaban. Ternyata kan biasa semua membuat undang-undang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.